Ukurannya mini, lauknya sederhana. Ya, itulah sego kucing alias nasi kucing. Makanan wajib angkringan yang kini tak hanya ditemukan di Yogyakarta saja. Meski kecil, konon sego kucing adalah bentuk kasih sayang seorang raja untuk para pengabdinya. Seperti apa kisahnya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Sego kucing atau nasi kucing tak bisa dilepaskan dari usaha makanan kaki lima yang disebut angkringan. Nasi kucing adalah menu utamanya, berupa sajian nasi bungkus dengan lauk pauk sederhana seperti olahan teri dan tempe. Disebut nasi kucing merujuk pada lauk awalnya berupa sambal, gereh pindang dengan sedikit nasi. Gereh pindang adalah lauk yang umum digunakan untuk memberi makan kucing. Tapi ada juga yang berpendapat jika penyebutan nasi kucing berdasarkan porsinya yang kecil. Sementara usaha angkringan untuk menjual nasi kucing berasal dari bahasa Jawa angkring yang artinya duduk santai dengan melipat satu kaki. Kalau menurut catatan katanya sejak tahun 1930 ya, dari daerah Klaten misalnya, saya nggak tahu ada nama yang pernah disebut sebagai pencetusnya gitu. Tapi saya lihat budaya wedangan itu lebih banyak di Solo ya. Kalau nama angkringan itu jelas bentuk cara dia menjajakan keliling. Kalau sekarang lebih menurut aku ya lebih ke wedangan, orang duduk pakai kayu, kursinya juga dingklik gitu. Usaha angkringan kemudian menjadi identik dengan kota Jogja. Apalagi menunya sangat terjangkau di kalangan para pelajar dan masyarakat kecil. Angkringan menjadi tempat nongkrong yang asyik dan merakyat, sambil menikmati kulinernya yang sederhana. Tak banyak orang tahu jika sesungguhnya perintis usaha angkringan adalah Karso Dikromo alias Eyang Jukut, warga Klaten yang mencoba berjualan makanan di kota Solo sejak tahun 40-an. Angkringan itu kan dia dipinggul, keliling dari kampung ke kampung, di situ ada wedangan, ada minuman panas, ada wedang jahe, terus ditambah mungkin nasi kucing dengan lauk-lauk tambah porsinya, tapi memang itu sajian rakyat, murah dan banyak pelakunya. Kepopuleran kuliner Hicks di kota Solo kemudian merambah kota pelajar Yogyakarta di tahun 60-an. Hicks yang awalnya dijual berkeliling dengan pikulan, berganti gerobak dengan bangku panjang dari kayu. Penyebutan nama Hicks lambat laun berubah menjadi angkringan dari kebiasaan para pelanggannya yang ngangkring, duduk santai melipat kaki. Banyaknya pendatang ke kota Jogja membuat angkringan dengan nasi kucingnya semakin dikenal. Usaha angkringan kemudian tumbuh subur di berbagai daerah sekitar tahun 90-an. Makan di angkringan kemudian menjadi bagian dari gaya hidup. Angkringan bahkan pernah menjadi tempat berburu kuliner terfavorit di era reformasi. Saya ngalamin cuma sebentar, pernah lihat aja angkringan tapi udah lama sekali, habis itu nggak ada. Terus sekarang bentuknya beda, formatnya beda. Kita udah duduk kayak di warung, lauknya di depan mata kita, jadi orang suka lapar mata. Kalau sebelumnya juga ada yang format letter U gini mejanya, lauknya. Jadi yang ladenin yang punya di tengah, di sini kompok, di sini anglo, di sini laut, di sini untuk manggang. Jadi dia kok main musik aja gitu. Dan orang-orang itu memang ke situ juga untuk ngobrol, makan dikit, diminta ini, dan diminta lauk apa, untuk cemilan. Harga satu porsi nasi kucing dulunya dibanderol dengan harga Rp1.000 saja. Namun kini harganya bervariasi tergantung lauk pauk yang ditawarkan. Karena porsinya kecil, nasi kucing biasanya disantap dengan lauk pendamping khas angkringan seperti gorengan dan aneka sate. Sementara untuk minumnya, pelanggan bisa memilih minuman hangat, wedang jahe, susu jahe, hingga wedang uwuh untuk menghangatkan badan di malam hari. Angkringan yang orisinil, semua wedang dibuat dengan rempah yang asli. Jadi nggak pakai yang instan atau wedang sasetan ya.
Sayangnya angkringan di luar Jogja dan Solo konsepnya telah berubah drastis sehingga jauh berbeda. Nah, tapi kalau sekarang di wedangan atau angkringan yang sekarang, lauknya itu tersebar di mana-mana, nasinya itu. Jadi bukan makanan rakyat lagi, sekarang orang dari Jakarta makan itu. Ada sate ati empela, sate usus daging, telur burung puyuh, tahu dan lain sebagainya. Nasinya, nah sekarang mereka ada macam-macam, isi lauknya itu macam-macam, tapi sedikit. Jadi dasarnya itu murah, terserah Anda mau keluar belanja lebih banyak ya tambah yang lain-lain, ada kikil, ada apa. Hidangan sekarang itu mewah gitu jadinya, karena lauknya banyak, tinggal pilih. Nasi kucing adalah syarat wajib dari eksistensi usaha angkringan sebagai kuliner yang merakyat. Dipercaya memiliki keterkaitan dengan budaya pada masa Kerajaan Mataram, di mana ketika itu racikan sedikit nasi dengan oseng tempe dan soun dijadikan pemberian raja bagi para abdi dalamnya. Nasi yang berbungkus daun pisang ini disebut dengan nasi tempelengan. Di balik porsinya yang kecil, nasi tempelengan atau nasi kucing adalah simbol kesederhanaan. Siapapun bisa menikmatinya tanpa harus melihat status sosial penikmatnya. Kalau saya anggap itu adalah makanan murah meriah untuk rakyat gitu. Jadi dasarnya itu murah, terserah Anda mau keluar belanja lebih banyak ya tambah yang lain-lain, ada kikil, ada apa. Hidangan sekarang itu mewah gitu jadinya, karena lauknya banyak, tinggal pilih. Tak bisa dipungkiri jika bisnis angkringan sampai sekarang tetap diminati. Apalagi untuk memulainya tidak membutuhkan modal yang besar. Alhasil persaingan bisnis angkringan kini semakin marak, menawarkan berbagai konsep dan aneka menu untuk menarik para pelanggannya.